wassalamu ala wassohbihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabil ilmi, mencari ilmu. Umat wa Tifila inspirasi muslimah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada malam hari ini berkumpul di program Tasin Ikro Dasar dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap tetap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut, tabi'aun, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ummahat wa ukti fillah yang dirahmati Allah, agar majelis ini menjadi lebih berkah. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat mukadimah singkat dari Ustazah Neneng Herlina Hafizullah supaya kita lebih bersemangat, lebih termotivasi lagi. Baiklah kita dengarkan pembukaan dari Ustazah Neneng Herlina Hafizullah untuk nasihat mukadimah. Silakan Ustazah. Mireni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih bisa melanjutkan thalabul ilmi kita. Insyaallah pembelajaran kita masuk di Iqra 4 ya. Sudah di Iqra 4 di harokat kasroh tanwin ya. Minggu kemarin kita masuk di fathah tanwin, hari ini kita masuk di kasroh tanwin. Tanda kasroh yang ada 2 di bawah ya. Selawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Allah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi sudah dibilang oleh moderator, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya ya. Yang kita lihat setiap hari hanya sederetan huruf-huruf hijaiyah dari huruf alif sampai ya. Dalam Al-Quran yang 30 juz, hurufnya tidak kemana-mana, tetap huruf alif sampai huruf ya. Tetapi tidak bosan-bosannya kita mengkaji. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai muslim adalah mempelajari Al-Quran ya, bukan hanya sekedar untuk supaya kita bisa membacanya, tapi kita bisa mengetahui maknanya. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan. Karena Al-Quran itu ibarat aturan pakai. Ya Allah menciptakan manusia tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah, karena kita berasal dari Allah, beribadah kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah untuk tidak tersesat, maka Allah turunkan wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kalamullah, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Seolah kalau kita mengamalkan dengan baik, kita akan kembali ke asal kita ya, ke kampung halaman kita, tempat di mana Nabi kita yang awal diciptakan Allah dan berada ya, Nabi Adam alaihi salam.
awalnya adalah di surga. Maka kita juga berharap kita akan kembali ke kampung halaman kita, kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin, amin, amin. Kita saling bergenggaman tangan, saling mengingatkan ke arah kebaikan. Semoga kita bukan hanya bersahabat dan bersaudara di dunia, tapi kita juga tetap bersama di surganya Allah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, 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 amin. Masuk ke pembelajaran kita, ya. Kita lihat dulu untuk materinya. Di halaman 5 ini ada kasroh tanwin. Berarti kita sudah belajar tentang harokat fathah ya. Yang pertama harokat fathah, bagaimana harokat fathah itu cara membacanya harus dibuka rongga mulutnya ya. Jadi untuk kesempurnaan. Ketika kasroh, turunkan bibir dan rahang bawahnya ya. Ketika domah, sempurnakan dengan memonyongkan kedua bibir. Kasroh tanwin itu sendiri tandanya seperti kasroh yang double ya. Jadi ada dua tanda. Tanda ya. Kalau kita berbicara tentang harokat ya, kasroh tanwin itu adalah tanda baca ya. Salah satu tanda baca yang berupa garis miring kecil ya, ganda, ada dua yang terletak di bawah huruf hijaiyah. Fonemnya in, maka seperti seolah-olah ada dua harokat di sana ya, kasroh dan nun sukun ya. Jadi tanwin itu sendiri di akhirnya seperti seolah-olah ada nun sukun. Makanya bagaimana cara mengucapkannya? Turunkan bibir dan rahang bawah ketika pengucapan kasroh tanwin, tapi diakhiri dengan kembali kepada makhrajul huruf nun ya. Jadi kembalikan ke makhraj huruf nunnya. Maka pada saat tanwin ya, posisinya ketika dia fathah dibuka dulu, kemudian kembali ke makhraj nunnya. Begitupun ketika kasroh, sama turunkan bibir dan rahang bawah, kemudian kembali ke makhrajul huruf nunnya. Begitupun nanti kalau kita sudah belajar tentang dhamma tanwin, ya monyongkan kedua bibir dan kembali ke makhraj huruf nun. Ya. Kemudian makhraj huruf nun itu seperti di mana letaknya? Itu adalah di ujung lidah yang bertemu dengan gusi atas ya. Ujung lidah kita bertemu dengan gusi atas nunnya. Kita kembalikan ke makhraj huruf nun. Mungkin tidak terlalu terlalu terlihat perbedaannya antara kasroh sendiri dengan makharijul huruf nunnya ya. Lebih jelas nanti perbedaannya akan ada di dhamma tanwin. Jadi kalau misalnya dulu mungkin pada saat kita kecil dulu ya, kita pernah belajar mengaji, kebanyakan ya, saya tidak bisa bilang semua ya, mungkin termasuk saya dulu belajar ya, betapa dulu mungkin kalau pada saat dulu tuh guru ngaji itu adalah satu profesi yang langka gitu ya, yang langka. Kemudian ketika ada guru ngaji, mereka luar biasa hanya berbekal keikhlasan dengan kemampuan seadanya begitu kan, dengan tulus ikhlas mengajar kepada kita. Allah mereka akan mendapatkan pahala jariahnya. Terlepas sekarang kita belajar, oh mungkin ada kesalahan di waktu yang lampau gitu kan, tapi tetap Allah tidak akan mengurangi pahala guru-guru kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi, kita sering mengejah kalau zaman dulu tuh gini. Misal kita baca ya. An, in, un gitu ya, dipanjangkan suka begitu kan, sama dengan kalau misalnya alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, atau kalau orang Jawa tuh bilang alif jabar a, alif jareji. Kalau zaman saya dulu guru saya ngajarkan begitu. Kalau diejanya tuh benar pendek, tapi kenapa ketika dibaca gitu jadi a, i, u seperti itu? Sebenarnya guru kita tidak membenarkan, tetapi ketika beliau itu diam, maka kitalah yang menganggap itu semua sudah benar gitu kan. Maka berlanjut untuk seterusnya sampai kita saat ini kita anggap itu benar sebelum kita belajar tentang ilmu tajwid ya. Itu pun ketika tanwin. Tanwin itu kan ada 3 macam, ada fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin. Jadi tanwin itu tidak dibaca panjang. An, in, un. Nah, seperti itu ayunan nada dulu ya. Tapi tidak. Tapi juga tidak terlalu cepat. An, in, un. Juga tidak sempurna makharijul huruf nunnya tadi ya. Jadi ujung lidahnya itu kurang bertemu dengan
gusi atasnya. Maka bagaimana cara pengucapannya? Kemarin kalau dia fathah tanwin an, sekarang kasroh tanwin in. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan an in atau bukan an in. Nah, itu dulu awal pelajaran materi yang harus kita pahami ya. Nah, di sini kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Fonem kasroh tanwin sendiri adalah in ya. Fonemnya adalah in. Tertera di layar ya. Contoh ada huruf ba berharokat kasroh tanwin, ada tanda garis miring 2 yang di bawah ya. Nah, kita lihat di layar. Maka bunyinya adalah bin. Jadi bukan bin atau bin, tapi bin ya. Mengapa harus dibaca seperti itu? Ketika kita awal-awal di Iqra 1, kita mengenal tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf. Nah, nun itu sendiri memiliki sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu memiliki sifat gunnah aslinya ya. Gunnah. Apa itu gunnah? Awalnya kan ditekan, ditahan 2-3 harokat dan suara yang berasal dari al-khaisum atau rongga hidung. Maka dinamakan gunnah. Maka tempatkanlah gunnah itu sendiri. Maka nantinya terikat dengan hukum tajwid ya. Ketika tanwin ada hukum namanya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka dia terikat dengan ilmu tajwidnya. Seperti itu ya. Jadi cara pengucapannya seperti itu. Kita baca baris yang pertama ini. Boleh diikuti Mi, tapi dalam keadaan masih mikrofonnya di mute ya, supaya bisa terdengar dengan sempurna. Nanti akan kita baca, yang akan kita tes di halaman 6-nya ya. Ini bisa kita baca bersama-sama sesuai dengan yang saya contohkan ya. Ini sama-sama nggak boleh, apa boleh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tati. Perlu ditampakkan kamera nggak nih? Gitu ya. Kita tampakkan dulu. Tapi kalau di layar saya tidak lihat ini apa gambar saya ya. Mi sudah jelas kelihatan gambar saya, Mi? Jelas, Ustaz. Oh, Jelas. Kelihatan saja. Jelas. Sebelah karena saya nggak tampak di laptop saya gambar saya, jadi tidak bisa tercermin ya. Apaan ini karena cuacanya dingin ya, hujan deras. Ta, fathah, ketika harokat fathah maka kan mulutnya dibuka. Ta, ya ketika kasroh turunkan bibir dan berhang bawahnya. Ti, tati, ya seperti itu. Berarti ti-nya turunkan rahang bawah. Nah, ketika dia kasroh tanwin di ta juga titin. Jadi bukan titin atau titin atau titin, bukan, tapi titin. Nah, ini ada ujung lidah ini benar-benar menyentuh gusi atas nih. Gusi atas itu berarti tempat tumbuhnya gigi ya, di dalam ya. Ujung lidahnya itu sentuhkan. Jadi bukan cuma sekedar titin. Kan enggak apa tidak dirasakan ujung lidahnya. Itu yang penting di dalam kita membaca tentang tanwin. Titin ya. Kerasa ya Mi, ujung lidahnya dirasakan ya, menyentuh gusi atas. Dadi, didin. Mungkin kalau sekilas tidak tampak ya Mi, tapi di dalamnya harus dirasakan si ujung lidah itu memang benar-benar menyentuh gusi atas. Ya, dalamnya ya. Didin ya. Kalau makhorijul huruf dal itu sendiri kan dia ujung lidahnya ada di pangkat seri bagian atas ya. Didin. Jadi bukan didin atau didin, tidak. Tapi didin ya. Benar-benar disentuhkan ke makhorijul huruf nun ya. Nun sukun. Itu intinya Mi. Kemudian bawahnya ya. Nah, kalau khusus untuk fathah tanwin dia sepaket dengan alif. Ada tanda fathah tanwin kemudian berhadapan dengan alifnya. Ada alifnya ya. Khusus untuk fathah tanwin. Karena nanti ketika kita sudah bertemu dengan ayat ya, ketika terakhirnya itu adalah tanda harokatnya fathah tanwin, maka dia berubah menjadi fathah 2 harokat.
Jadi kalau di akhirnya itu selain dari fathah tanwin bisa berupa fathah, kasroh, dhammah, kasroh tanwin, dhammah tanwin dan tanda sukun, maka ketika waqaf disukunkan. Selain dari fathah tanwin ya. Jadi di dalam fathah tanwin sendiri ada alif itu hanya paket saja. Jadi paket, bukan berarti harus dibaca panjang maman ya. Karena matobi alif sendiri adalah alif sebelumnya fathah, bukan alif sebelumnya fathah tanwin ya. Jadi maman, mimin, dirasakan ya Mi? Wawan. Nah ini kecuali bunyi waw ya, huruf waw itu dengan memonyongkan bibir dulu. Wa, wawan, wiwin. Ini ada matobi alifnya. H, 2 harokat dibaca, si 1, kemudian dannya sepaket fathah tanwin 1 harokat. Hasidan, hasidan, hasidin. Nah, dirasakan setiap mengucapkan tanwinnya di akhirnya itu adalah nun sukun. Maka ujung lidahnya menyentuh gusi atas. Itu yang harus diingat nih poinnya ya. Tidak tampak. Ghasiqan. Nah, jadi bukan gosikon. Bukan ya. Ghasiqan. Nah, itu ketika sudah dibuka ko, kembalikan ke makhraj huruf nunnya, nun kembali. Kon, bukan kon. Ghosikon. Bukan, tapi ya juga dibuka karena kenapa? Dia berharokat fathah. Harokat fathah tidak akan sempurna tanpa membuka mulutnya. Ghasiqan, ghasiqin, tin ya. Kalau misalnya perubahan dari kasroh ke makharijul huruf nun mungkin tidak terlalu kentara ya, tidak terlalu kentara, tapi tetap yang harus dirasakan adalah intinya ujung lidahnya yang harus menyentuh gusi atas. Sama bernilai 2 harokat, ada fathah berdiri atau alif kecil di Al-Quran Utsmani. Zalika, zalika, lahabin, lahabin, ya dirasakan benar-benar ya Mi. La'adin, la'adin, hijaratin, hijaratin. Hati-hati dia ro, tidak ro. Fathah, huruf ro berharokat fathah maka dibaca tebal. Dibaca tebal, tetapi karena fathah mulutnya tetap harus dibuka dengan tidak memonyongkan bibir. Hanya huruf ro ini aslinya adalah huruf yang tipis, ya, huruf yang tipis, tidak termasuk di dalam rombongan huruf-huruf yang tebal sebenarnya. Hanya saja di situasi tertentu huruf ro akan menjadi tebal. Dan secara sifat, huruf ro tidak termasuk huruf yang isti'la, mengangkat pangkal lidah. Maka untuk menebalkan huruf ro bukan dengan mengangkat pangkal lidah, tetapi dengan menekan makhraj huruf ro itu sendiri. Hijaratin, hijaratin, maradin, maradin, ya. Kufuan. Oke. Kalau dia dhammah monyongkan kufuan, kembali ke makhraj nunnya. Kufuan. Perlahan aja nih kita bacanya ya, tapi dia tetap sempurna isma harokatnya. Mafazan, zan, ya dirasakan ya ujung lidahnya. Mafazan, lisani, lisani, ya. Matobinya sudah kita pelajari. Di sini ada matobi alif, ada huruf sin berharokat fathah bertemu dengan alif ya, ada atau alif sebelumnya fathah, matobi alif 2 harokat. Ya sukun sebelumnya kasroh, nih dibaca juga 2 harokat. Lisani, ke bawah ya. Isyatin, hati-hati di huruf shin. Ya, tengah lidah, tengah lidah itu mana nih? Tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Tengah lidah
bertemu dengan langit-langit tengah. Jadi bukan huruf yang safatain, tetap dia berasal dari al-lisan. Tidak dibaca risha, sha gitu ya. Bibirnya nih bergerak sha tidak, tapi sha, rishatin, rishatin ya, tetap dari al-lisan perubahannya, bukan safatain. Bukan bibir, tetap huruf dari lidah. Rishatin, rishatin, fidinin, fidinin, mizanin, mizanin, aliman, aliman. Ya, dirasakan ya Mi, untuk karena kita materinya tanwin adalah benar-benar disempurnakan tanwinnya. Nafiyatin, hati-hati juga di huruf shadnya, bukan huruf safatain juga. Jadi bukan nashi, shi, tapi si ya. Ujung lidahnya berada di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Nafiyatin, kadhibatin, kadhibatin, khati'atin, khati'atin. Ya, benar-benar makharijul hurufnya ya. Jahiman, jahiman. Sudah jelas ya Mi? Ada yang kurang jelas Mi? Ada yang boleh ditanya Mi? Sebelum kita tes. Sudah dipahami bagaimana cara pengucapan tanwinnya? Sama kayak fathah-fathahin ya Ustazah. Cuma Ya. ini i. Ya, sama kayak fathah tanwin juga dibaca dengan sempurna ya. Tapi nanti kalau misalnya sudah disambung ya, sudah ada hukum-hukumnya. Ketika tanwin itu nanti terikat ya, dia dirangkaikan dengan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan satu huruf tertentu, maka terikat tajwid tertentu. Tetapi untuk dasarnya, untuk cara pengucapan dasarnya, jadi bukan cuma sekedar bunyinya an in begitu ya, tidak, tapi maksudnya disempurnakan. An in gitu ya, bukan an in, atau juga bukan an in, tapi an in ya. Yang harus diperjelas adalah kembalinya lidah itu ke dalam makharijul huruf nun ya, nun sukun. Sekali lagi, ujung lidahnya bertemu dengan gusi atas ya, ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Ya, bisa kita coba ya Mi. Maka yang akan kita baca adalah di halaman 6 ya. Di halaman 6. Perlahan bacanya, tetapi dengan tidak merubah harokat pendek jadi panjang. Pak Doli Umi, silahkan sesuai dengan urutan pesertanya, peserta yang pertama. Ya. Ya. Saya saja. Ya, silakan Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingnya saja. Ya, silakan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hirohnya jangan hiroh gitu ya. Hiroh. Hiroh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Ya. Iya, apa nih? Aimadin gitu saja. Benar. Aina. Ulangi Mi, pendek nih ya. Nggak kedengaran. Aimadin gitu. Kurang kedengar Mi, suara saya Mi. Iya, kurang dengar. Kurang ya, kurang dekat kali ya.
Ya, ulangi Mi, itu harokatnya pendek nih. Imadin. Ya. Imadin. 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 Oh, ma-nya masih terbaca panjang. Oh, ma. Jadi Imadin. 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 Ya. Inaban. Benar saja. Ya. Kofasin. Kolaman. Alakin. Jangan dipanjangin. Alaqin. Alaqin. Alakin. Ya. Ghonamin. Rasuluhu. Rasuluhunya 2 ya. Rasuluhu. Rasuluhu. Hu-nya 2 harokat. Iya. Rasuluhu. Kitabihi. 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 Kalau ini huzo. Ini apa? Huzo ya, saja ya. Huzu ya. Huzuan. Zu-nya pendek nih. Oh iya. Huzuan. Ulang nih. Huzuan. 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 Ya. Hasiman. Hasyiman. Yuk, shi-nya tadi makhrajnya bukan dari syafatain tapi dari al-lisan. Hasiman. Sini kurang. Hasiman. Gimana sih? Hasyiman. Hasiman. Hasiman. Kazibin. Kayaknya nggak panjang ya. Pendek nih. Kazibin. Ya. Kazibin. Kadhib. Benar saja. Kazibin. Kanya jangan diangkat. Jangan diangkat, Oh. Kak. Kazibin. Kadhibin. Kazibin. Tohurin. Tohurin. Itu saja. Godobin. Enggak Mana panjang. nih pokoknya? Ya. Godobin. Ghadabin. Yuk dibuka koinnya. Ghadabin. Godobin. Ya. Wahidatin. 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 Ya. Mi'atin. Mi-nya panjang nggak itu, Mi? Ya, Mi-nya panjang nggak? panjang. Kenapa dia panjang? Panjang ya, bukan? Ya. Tadi Mi jawab panjang, terus harus ada alasannya. Kalau kira-kira kalau itu dibaca Ada panjang, alifnya. Ada alifnya. kalau berarti matobi alif. Kalau matobi alif itu rumusnya gimana? Alif sebelumnya Ya. apa harokatnya? Sebelum alif harus berharokat apa? Ya, lupa. Fat. Mat. Oh iya. Nah, ada alif sebelumnya fathah. Sebentar, Mi. Ya, Nak. Apa enggak ada anak pulang? Ya, kita ulang Mi tadi sampai mi'atin ya. Oke, Ya. matobi alif adalah alif sebelumnya harus fathah ya. Ada alif sebelumnya fathah. Nah, yang ini ada huruf alif sebelumnya Kasroh. Nah, maka panjang apa enggak, Mi? Oh, jadi nggak panjang ya? Enggak panjang ya. Karena rumusnya berbeda ya.
walaupun dia ada alif tapi tidak terpenuhi syaratnya. Jadi Oh, sebelumnya gitu. kasroh maka tidak panjang. Kalau dia harokatnya kasroh maka untuk dia jadi panjang maqtubi harus bertemu dengan ya sukun. Kalau ini alif sebelumnya kasroh maka tidak termasuk dalam rumus maqtubi. Maka dibacanya pendek. Mi'atin. Iya, iya. Baik. Mi'atin. Gitu saja. Ya, Benar saja. ya Umi. Lanjut. Do. Ini sama ya. Dohikatin. 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 Hmm. Kalimatin. Edep. Kanya dulu. Kalimatin. Bakorotin. La'adin. Togutin. Benar saja? Ya, ulang Mi. Dari mana saja? Tadi yang terakhir dibaca. Togutin. To ya, to. To-nya 2 harokat, to-nya 2 harokat. Togutin. Togutin. Qitobin. Qitobin. Khit. Khian. Kho ya itu huruf alif. Ya. Khitobin. Khitobin. Rokobatin. Ya, ro-nya panjang apa enggak Mi? Enggak panjang. Ya, dibaca. Rokobatin. Rokobatin. Ya, Rokobatin. Suhudin. Benar saja? ya. Hawiyatin. Ulang Mi. Hawiyatin. 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 Wi kepanjangan ya. Hawiyatin. Benar Tidak saja? dipastikan, tidak wiyat. Hawiyatin. Hawiyatin. Mafazon. Zan. Mafazan. Mafazan. Mubarakan. Syu'ubin. Ya. Kalau ini apa saja? Laha ya. Laha. Apa saja? Laha. Laha. Ya. Laha filin. Laha filin. Nurohu. Nurohu. Ro-nya nggak panjang saja ya. Nurohu. Benar. Enggak. Nurohu. Hu-nya 2 harokat. Iya. Nurohu. Fajarohu. Fajarohu. Oh ya nggak panjang banyak. Fajarohu. Solihan. Iya, linya nggak panjang. Solihan. Solihan. Aliman. Itu saja. Ya, syukran Umi. Ya, itu terima kasih. insyaallah sudah pesan ya. Jadi kita perlahan. Assalamualaikum. Jadi nanti dipakai Bi ketika kita membaca Al-Qur'an seperti itu ya. Jadi katamu itu jangan terlalu buru-buru ya. Iya, insyaallah.
suka lupa gitu saja. Iya, tapi jangan juga dipanjangkan karena dia memang tidak panjang, tapi hanya dia sempurna mengucapkan makharijul huruf nun itu ya. Ya, lanjut yang Kasih kedua. dia, Ramla, Ya, ya, Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saja, Ya, lanjut. lanjut lagi ya. Imadin. Ya, Aimadin. Imadin. Ainnya Ina. jangan dipanjangkan. Imadin. Ya. Inaban. Kofasin. Pokoknya pendek nih. Kofasin. Ya. Kofasin. Ya. Kolaman. Lanya pendek. Kolaman. Mannya panjang saja. Enggak ada yang panjang. Pokoknya pendek. Kolaman gitu. Kolaman gitu kan. Ya. Alakin. Sama, A-nya juga tidak panjang A-nya. Ya. Alakin. Ya. Gunamin. Rasuluhu. Kitabihi. Huzuan. Punya pendek. Hujuan. Ya. Ashiman. Kadiban. Tohurin. Tonya pendek, hu-nya yang panjang. Ya kurang panjang. Tohurin. Godobin. Pendek nih. Wahidatin. Ulangi. Godobin. Wahidatin. Mi'atin. Pendek. Mi'atin. Dohikatin. Jangan kepanjang aja. Dohikatin gitu ya. 2 harokat itu cuma sekali ngayun nih. Dohikatin. Kalimatin. Bakorotin. Nggak ulang nih. Kalimatin. Pendek semua. Kalimatin. Bakorotin. La'adin. Tawutin. Hitobin. Rogobatin. Pendek. Digonya ya. Rokobatin. Ulangi. Ya, Rokobatin. Suhudin. Hawiyatin. Mafajan. Mubarokan. Su'ubin. Mubarokan. Ulangi nih. Mubarokan.
su'ubin, lahafidin, burohun, Nurohu. hunnya 2 ya, burohun, Nurohu. Ulangin nurohu. iya, nurohun, Hmm. nurohun apa nurohu saja ya saja ya, Hu Nu- saja, nu- tapi hu-nya 2 harokat. nurohu, fajarohu, solihan, aliman, Solihan. solihan, aliman. Aliman. Oh iya ada iya mati. Iya, linya yang panjang, nya pendek. Iya. Aliman, Aliman. aliman. Ya, Umi untuk Umi Ramla ya. Umi kerasa enggak, misalnya ada sesuatu yang beda, misalnya ketika saya contohkan terus Umi ngikutin gitu, kok enggak bisa sama? Misalnya ada enggak kerasa sama atau tidak apa yang diucapkan Umi sama yang dicontohkan saya seperti itu, Mi? Ada beda nggak, Mi? Kebanyakan tidak sama. Kebanyakan tidak sama. Nah, itu kendalanya kenapa, Mi? Kira-kira, Mi? Apanya, Mi, yang nggak bisa disamakan begitu? Saya juga kurang mengerti saja apanya ya, apa logat saya. Saya suka kadang-kadang apa logat saya bilang harus dirubah. Bagaimana sih? Sebenarnya kalau untuk masalah logat sih sebenarnya nggak masalah, asal dia tidak terpengaruh seperti kayak hamzah sukun gitu ya, disukunkan. Hanya saja kalau menurut saya nih ya itu sih yang nggak tahu ya teorinya Umi ya. Kalau menurut saya gitu kan, cara membaca atau teknik nada seseorang itu kadang-kadang mempengaruhi harokat gitu. Misalnya niat Umi bacanya pendek, tapi karena nadanya seperti itu kayak terdengar panjang. Kerasa nggak, Umi? Maksudnya misalnya nih kan kita kan mengucapkan dengan mulut gitu ya, tapi kan kita nyambung ke otak nih, apa ya? Nyambung ke otak. Misalnya, ketika Umi mengucapkan niat di hati itu Umi baca pendek, tapi ketika telinga Umi mendengar itu panjang gitu. Pernah nggak Umi ngerasain kejanggalan seperti itu? Enggak, malah saya kadang-kadang saya pendek tapi Ustazah bilang itu panjang gitu loh. Jadi ya itu saya miss-nya di mana saya nggak ngerti. Saya memang salah di sana. Di mana saya nggak tahu. Misalnya yang dibaca yang awal nih, Mi. Coba Umi baca lagi, Mi. Ya. Ya, coba. Imadin. Nah, itu. Imadin. Itu kira-kira nih, saya ikutin logat Umi ya. Imadin. Nah, itu menurut pendengaran Umi kira-kira itu harokatnya panjang atau pendek atau ada yang salah apa sudah benar? Imadin. Saya ikutin Umi, saya ikutin logat Umi. Imadin. Kalau harus menurut Ustazah, saya salah. Enggak, ini saya ngikutin Umi. Saya ngikutin Umi, terus Umi dengar. Mungkin kan kalau misalnya saya yang mengucapkan, Umi bisa lebih gimana ya, lebih perhatikan kan. Kadang-kadang mungkin ketika kita sendiri yang mengucapkan kita nggak perhatikan. Ya, coba Umi ulangi sekali lagi. Ya, Imadin. Imadin. Nah, saya samakan sama Umi. Ya, nah kira-kira menurut pendengaran Umi yang barusan saya baca, saya ngikutin Umi itu ada yang kepanjangan atau enggak? Imadin. I-nya kepanjangan ya. Nah, itu maksud saya seperti itu, Mi. Kan ada nggak kejanggalan ketika Umi mengucapkan niatnya baca pendek tetapi terdengar. Nah, kalau misalnya itu diucapkan oleh Umi sendiri, mungkin tadi Umi kan nggak ngerasa kalau itu panjang. Maka saya ulangi logat Umi sama persis. Umi baca Imadin, saya ikuti Imadin. Nah, kalau Umi mendengar saya, itu bukan cara saya membaca, tapi cara Umi membaca hanya saya mengulangi. Maksudnya, Mi? Nah, itu kira-kira yang terdengar panjang I-nya kan menurut Umi? Nah, ya itu betul. Berarti telinganya nggak salah mendengar. Nah, tapi kalau sekarang yang saya baca Imadin. Nah, itu menurut pendengaran Umi ada nggak yang kepanjangan? Pendek semua. Nah, itu. Jadi gimana tuh caranya tuh? Saya gimana? Iya, saya belum bisa ngatur panjang pendeknya ya. Nah, gitu ya. Oke, tadi kan ketika Umi mendengar, Umi membaca,
membaca, kemudian Umi mendengar sendiri, Umi tidak merasa itu ada kesalahan gitu ya. Maka kok bingung ya, Ustaz ini kok bilang salah terus, perasaan saya udah bener gitu kan. Tetapi ketika saya ulangi gayanya Umi, baru Umi menemukan suatu kesalahan. Iya. Iya. Walaupun Tapi itu panjangnya setengah. nggak bisa ya, heran saya mau mengikuti Umi gitu caranya gitu kok nggak bisa ya. Itu memang saya jadi masalah buat saya sebenarnya, itu yang jadi masalah. Kenapa kok bisa gitu? Karena apa ya, Mi? Ada ayunan, kalau kata menurut saya sih ada ayunan, alunan, terus sudah rumus terpatri di dalam logatnya Umi itu seperti itu. Aimadin, ainaban, begitu. Seolah-olah kayak gitu tuh. Fasin gitu ya. Kolaman gitu. Jadi khususnya untuk huruf-huruf di awal. Oh, lama. Oh, iya, Kan? baik. Ya, jadi saya harus dari situ harus merubah ya saja ya. Kita belajar, seolah kita belajar hitungan begini, Mi. 1, 2, 3, itu dengan tempo yang sama. Misalnya, tuaga, imadin. Bukan imadin, itu kan tuaga. Kan nggak sama. Kalau misalnya kita berketuk, tek, 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 gitu kan? Sama hitungannya. Nah, gitu ya. Nah, caranya Umi, berarti sekarang Umi pahami kelemahan Umi sering membaca terlalu panjang tetapi tanpa Umi sadari ketika Umi mendengar suara sambil diucapkan sambil didengar. Maka sekarang jalannya Umi belajar, kalau misalnya tidak ada yang mengoreksi, Umi rekam. Iya, Direkam bacaannya, nanti setelah itu diputar rekamannya, Umi dengarkan lagi. Mungkin kalau sambil Umi baca, sambil Umi dengar nggak kerasa itu ada salahnya, walaupun setengah gitu ya. Tapi ketika Umi memutar rekaman yang Umi baca, mungkin dari situ Umi bisa paham. Nah, diusahakan sampai direkam lagi, sampai itu memang benar-benar Umi dengar sendiri, setelah diulang itu tidak ada kesalahan, memang sama temponya pendek. Oh ya, saya di tempo ya, itu yang berarti saya di temponya yang kurang baik ya. Khususnya tuh huruf-huruf yang awalan gitu loh, Mi. Yang awalan, kalau misalnya huruf awalnya itu dia panjang nggak bermasalah buat Umi. Dohikatin gitu nggak bermasalah kalau yang awalnya. Wahidatin itu nggak masalah. La'adin misalnya gitu. Kalau huruf awalnya itu panjang, Umi nggak ada masalah. Oh, yang pendek justru ya. Ya, berarti rumus yang melekat di logatnya Umi itu hati-hati dengan huruf awalan. Huruf pertama yang Umi ucapkan nyaris panjang. Itu dulu PR-nya. Huruf pertama yang diucapkan. Kalau ya, Mi, ya latihannya seperti itu. Istiqomah, Mi. Sabar ya. Berulang-ulang, direkam, caranya direkam. Direkam nanti telinga Umi sendiri sudah terlatih nantinya mendengar, oh itu ada kejanggalan atau enggak. Walaupun dia cuma panjangnya 1/4 ataupun setengah gitu, kalau kita sudah terbiasa dengan ketukan satu, itu nanti akan kerasa nih. Terasa sendiri ya, baik. Ya, kan caranya kalau Umi makanya kenapa timbul kayak seperti salah paham, Umi baca udah merasa benar, karena berarti di dalam waktu yang bersamaan ketika Umi ucapkan, nggak bisa mendengarkan dengan seksama gitu, maka direkam dulu. Baik ya, iya salah. Salah ya, mungkin bisa jadi salah satu asbab untuk mempermudah Umi belajar ya, Mi. Semoga dimudahkan sama Allah ya. Alhamdulillah Umi bilang begitu, jadi saya ngerti. Enggak, saya nggak ngerti itu masalahnya. Baik ya. Sama, Mi, saya juga nggak bisa tidur tuh mikirin Umi Ramlah tuh kayak mana ya, apalah yang saya salah aja. Ya, maaf ya saja. Nggak apa-apa Umi, tapi kita bukan bermaksud untuk menyalahkan ya, Mi, kan kita sama-sama belajar begitu kan ya. Iya. Cuman maksudnya kalau kita sudah menemukan penyakitnya, insya Allah kita cari obatnya yang benar ya, Mi. Baik, iya Ustazah. Cukup Umi, ya syukron selanjutnya. Baik, Jahir kesyukuran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah, ini saya nomor 3. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aimadin. Tidak dikasih Aimadin, tidak. Emaknya disempurnakan dibuka. Aimadin.
Aimadin, Ya. Ainaban, Qafasin, Qalaman, Qolaman. Qalaman, Oh, jangan dikasih ujung juga, Mi. Jangan qolaman. Adannya itu tidak berlaku. Itu berlaku hanya nanti ketika ada nun tasdid. Misalnya nah, itu. Kalau nunnya tasdid, kemudian diwakafkan, maka dia disukunkan, disertai dengan gunnah. Gitu ya. Tapi kalau ini kan tidak bertasdid, hanya sempurna nun sukunnya, tapi tidak ditahan. Qolaman. Qalaman, Alakin, Ghanamin, Rasuluhu, Ulang. Rasuluhu. Punya 2 harokat. Rasuluhu, Kitabihi, Kita Huzwan, Kitabihi, ya. Kitabihi, Huzuan, Huzuan. Huzunya pendek. Huzuan, Ya. Hashiman, Hashiman. Hashiman, Ya. Kazibin, Kazibin, Pendek. Kadibin. Kazibin. Kemudian Tohurin, Ya. Tohurin. Jangan ragu, Mi. Jangan takut salah ucapkan saja ya. Tohurin, Hmm. Ghadabin, Qodobin. Ghadabin, Wahidatin, Ya. Mi'atin, Ya. Mi'atin. Mi'atin, Ya, jangan ragu tetap kalau dia fathah dibuka ya. Jangan ragu. Mi-nya pendek ya Ustazah ya? Mi-nya Bukan pendek. panjang. Ya, Oh, iya. Mi-nya pendek. Dohikatin, Ya. Kalimatin, Ya. Baqaratin, Ya. La'adin, Mhm. Tohutin, Khitabin, Rokobatin, Syuhudin, Hawiyatin, Mafazan, Mubarakan, Syu'ubin, Lahafizin, ya. Nurahu, Nurohu. ya. Fajarohu, Fajarohu.
solihan, aliman. Ya, Masya Allah. Hati-hati sekali. Iya, Syukran Ustazah ya, ya, atas nggak apa-apa Mi bimbingannya. kan. Ya, pelan-pelan ya. Nanti kan diperlancar lagi. Mungkin kan awal-awalan kan kita mau membaca sambil dipikirin dulu loh. Ya gitu kan. Jadi nggak bisa langsung diucapkan. Tapi Iya. nanti insya Allah lancar. Ya, nggak apa-apa. Tapi insya Allah bacanya sudah baik ya. Syukran Mi. Selanjutnya yang nomor 4. Syukran. Ya, Ustazah, Siti Mardiati Ustazah. Oh ya, silakan. Mohon bimbingan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainaban qafasin qalaman aqin ghanamin Ghanamin. Ghanya dibuka. Ghanamin. Ghanamin. ghanamin rasuluhu kitabihi tujuan hasyiman kadibin Ya. tohurin Tohurin. Tohnya pendek. tohurin miatin Miatin. Pendek. dohikatin kalimatin Kalimatin. bakorotin Ulang Mi. Kalimatin. Ya. kalimatin bakorotin Hmm. langadi tohutin khito rokobatin abiyatin Ulang Mi. Mubarakan. Nggak kedengeran. mubarakan syu'ubin lahafidin fajarahu solihan Fajarohu. Hunya 2 Mi. Ada tomat terbalik. ya kebalik fajarahu Hmm. solihan Solihan. aliman aliman Ya, syukran Mi. Jazakallah khair Ustazah. Jazakallah khair. Ya, selanjutnya. Ya, Eyang. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Eyang Nani mohon bimbingan. Ya, silakan Eyang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imadin inaban Pendek I-nya. inaban kofasin kolaman alaqin gonamin rasuluhu
kitabihi husuan huzuan hasiman kazibin kadzibin tohurin godabin ghadabin wahidatin mi'atin pendek yang mi'atin ya mi'atin enggak mi'atin masih panjang itu yang pendekin mi-nya yang ya mi'atin mi'atin mi-nya jangan diturunin mi'atin enggak langsung disambung dengan a mi'atin ya dohikatin dohikatin ya kalimatin bakorotin la'atin tawutin hitobin rokobatin syuhudin habiyatin mafazan mubarakan su'ubin lahafizin lahafizin nurahu fajarohu solihan aliman ya syukran cukup Umi Jazakillah khair Ustazah atas bimbingannya. Jazakallah khair. Saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imadin inaban kofasin kolaman alakin Ghonamin Rasuluhu kitabihi huzuan hasiman kadzibin. Ada yang panjang yang saja. Enggak ada, pendek. K-nya pendek, V-nya pendek, bin pendek. Kadzibin. Tahurin. Ya. Ghadabin. Do-nya jangan dipanjangin do-nya. Ghadabin. Wahidatin. Ya. Mi'atin. Dohikatin. Ya. Kalimatin. Bakorotin. Ya. La'adin. Togutin. Khitobin.
rokobatin, syuhudin, hawiyatin, Hawiyatin. hawiyatin, mafazan, mubarakan, syu'ubin, Ulang. syu'ubin, Syu'aubin. syu'ubin, lahafidin, nurahu, fajarahu, Fajarahu. fajarahu, solihan, aliman, Aliman. aliman, Linya 2 harokat. Aliman, nggak boleh kepanjangan. Aliman. aliman. Ya, cukup Mi. Syukron. Apa saja boleh bertanya? Ya, silakan. Terkadang kan huruf kasroh itu seperti mau setoran ataupun tadrib sama ustazah-ustazah lain itu kan saya sering katanya i-nya itu kasrohnya kurang kayak imalah gitu Iya. Ya itu kenapa ya ustazah? Penyebabnya ya pertama gini nih, kayak sebentar saya hidupin kamera ya. Ya. Kan tadi di awal kan saya sudah jelaskan ya Mi, kasroh tanwin itu seolah-olah seperti dia punya 2 harokat gitu ya, seolah-olah nih ya. Jadi yang pertama itu ada kasroh, kemudian terakhirnya ada nun sukun, kasroh dan nun sukun. Nah penyebab imalah itu tadi tidak mengucapkan kasrohnya sesuai dengan ismamul harokahnya. Kasroh gimana? Harus turunkan bibir dan rahang bawah. I, ya kan? Turunkan dulu. I, tinggal ditambah nun sukun. Kembali ke mahrotnya. In. Nah, kenapa yang dia bisa menyebabkan imalah dia kayak seperti dia jadinya in, begitu aja. Karena dia kurang turunkan bibir dan rahang bawahnya. Nah, tidak in, harusnya gitu. Beda dengan in. Coba perhatikan mulutnya. In itu yang imalah in. Dengan dia turunkan bibir dan rahang bawahnya in. Contoh. In, bin, tin. Ada pergerakan ya. Menurunkan bibir bawah itu in. Beda dengan cuman in, bin, tin. Nah gitu. Ada bedanya nggak? Oke, ini yang turunkan rahang bawah dan bibir bawahnya. In, bin, tin, jin, ya. Beda dengan yang imalah tadi. In, bin, tin. Apa bedanya? Berarti kurang turun ke bawah. Iya. Jadi yang menyebabkan imalah tadinya tuh kasrohnya yang pertama. Ya. Ya. Jadi penempatan huruf nunnya itu dia tidak memerlukan ujung lidahnya tadi yang nempel di gusi. Karena i-nya biasa aja. Jadi in, gitu aja. Beda dengan in. Coba rasakan. Rasakan dengan in biasa, itu kerasa nggak ujung lidahnya nempel ke gusi atas? Pengaruhnya ya, pengaruhnya. Dengan kita menurunkan dulu, maka kan perlu ada pergerakan untuk naik ke atas lagi yang ujung lidah tadi ke gusi atas. Ya. In, ada pergerakan lidah? In, ya. Nah, ya. Ada bedanya ya. Dengan cuman in itu kan nggak menurunkan bibir dan rahang bawah, hanya dia cuma terdengar bunyi. Cuman gini, jadi bertalaki itu artinya mencontoh seorang guru itu bukan cuma sekedar dari pendengaran. Dia bunyinya in, saya sudah in, sudah sama tuh sama-sama in ya. Tapi pergerakan mulutnya berbeda. Nah, itulah ya yang menyebabkan ketidaksempurnaan itu seperti itu. Maka di awal kan dijelaskan, kasroh tanwin itu seolah-olah harokat itu ada 2. Jadi pertama ada harokah kasroh di situ. I. Kemudian ada nun sukun, kembali ke makhraj. Maka kan kalau misalnya ada berharokat dengan tidak berharokat, sukun itu kan berarti tidak berharokat. Bagaimana pengucapan huruf yang disukunkan kembali ke makhraj aslinya. Ya kalau misalnya kita nanti belajar dulu kan u ketara, u-nya tuh harus dibacakan un,
gitu ya, balik ya. Jadi bukan cuma sekedar oh bunyinya un, ya sudah saya baca un. Nah, itulah makanya kadang kan jadi o, dia o-nya bulat, bukan un. Beda dengan un. Kedengeran kayak sekilas sama, sama-sama un gitu ya. Tapi dari bentuk yang berbeda. Maka kasroh tanwin itu juga seperti itu ya. In, bin, ya. Beda dengan in, win. Lihat, perhatiin bentuk mulut, kelihatan jelas nggak nih? Jelas, saya jelas. Nah, itu bedanya, coba. Iya, tapi terkadang kan kasro itu apa tadi? Yang diterangin sama Umi Ramlah, di otak emang niatnya untuk i, tapi yang keluar itu e saja. Nah ya, Itulah ya. nah ya, sama dengan begitu karena kita hanya mendengar bunyi dan kita mencoba untuk mengikuti bunyi. Ya. Oh, bunyinya kayak gini, toh saya bunyinya udah sama gitu kan? Ya. Udah, maksudnya ya kan nggak ada kita di dalam otak kita berpikir oh kasroh itu bunyinya e, nggak ada. Ya. Nggak ada. Pasti berpikir ya kasroh i. Tapi yang Kan? keluar itu e. Tapi jadi. yang keluar karena apa? Dia cuma mengucapkan i-nya, yang penting dia bunyi i, perasaan. I. Tetapi dia tidak menyempurnakan ismamul harokahnya yang seharusnya kasroh itu turun kan bibir dan rahang bawahnya i. Ya kan? Ya. I, u. Beda dengan i, u. Sama bunyinya a, i, u, tapi dia kurang sempurna. A, i, u. Apalagi i. Dibedakan antara yang kasroh dengan yang sukun. Kasroh, turunkan bibir dan rahang bawah. Sukun, diam. Sukun itu diam, kembali ke mahrojnya. Ya. Jadi bukan in. Coba Umi, kalau saya bilang in, ada bedanya dengan nun sukunnya, beda nggak? In, sama kan? Sama. Berarti dalam artian kok kasroh mengucapkannya diam? Benar apa enggak? Kasroh diam? Enggak. Harus menurunkan bibir dan rahang bawah. Tapi kalau in apa yang berubah? Lidah. Ya kan? Oh iya. In kerasa pergerakan naik untuk membentuk nun itu, kerasa ujung lidahnya itu menyentuh ke langit-langit. Coba ke gusi atas. Apa? Ujung lidah ke gusi atas. Rasain dengan turunin bibir bawahnya. In, kerasa nggak naik lidahnya? Ya. Kemudian bandingkan dengan posisi diam. Diam. Kasrohnya didiamkan, seolah-olah sukun. In, ada kerasa? Kerasanya bukan ujung, tapi nih agak ke tengah. Agak ke tengah, iya? Iya, ke tengah Ustaz. Iya. Ya, koreksi saya di kasroh itu saja. Ya. Jadi in, rasa dengan in, dengan agak ke dalam, ujung dengan agak ke dalam. Kalau cuma diam kita kan cuma udah pasrah cuma di atasnya aja in gitu kan. Tapi kalau kita turunkan in, nah kerasa itu ujung lidahnya tuh naik in ke tempat gusinya itu kerasa. Nah itu yang menyebabkan dia e ya. Jadi kurang sempurnanya tadi kasroh karena kita anggap itu satu. Maka gini. Tanwin itu sendiri gitu kan seolah-olah itu dia punya dua harokat gitu ya. Tapi dengan tidak dipanjangkan in gitu enggak. Kalau dia bilang in, nah itu sama seperti mat arid li sukun. Ada ahlif kasroh, ya sukun, nunnya terserah berharokat apa saja. Tapi ketika diterakhirkan disukunkan kan jadi in gitu ya. Nah itu mat arid li sukun namanya, bukan tanwin. Tapi kalau tanwin in tapi bukan in tapi in. Nah, coba sempurnakan kasrohnya dulu. Penyebab timbulnya jadi bunyi e itu karena kekurang sempurnaan pengucapan harokat kasrohnya. Terus tapi yang di bibir yang ini nggak terlalu lebar senyumnya ya? Enggak. Kalau gini Bi, kan kita suka kadangan gini. Pengucapan kasroh itu dengan menarik ujung kedua bibir itu bukan karena i gitu ya, i bukan, tapi i turunkan, i enggak terlalu menarik karena bukan menarik ujung bibir kiri dan ujung bibir kanan, bukan i tapi i rahang ke bawah.
Iya, dari bibir bawah sama rahang bawah. Ini rahang ya. Ya. Ini kan rahang. Kan? I. Jadi bukan i. Nah itu. Jadi penempatan ismamul harokahnya, pengucapannya. Atau kalau misalnya dia ngucapin yang tadi, misalnya nunnya tadi, tapi yang kasrohnya salah dengan menarik ujung kedua bibir. In gitu kan. Enggak, tapi in. Umi bisa ngerasain nggak beda antara bibir ini ke bawah dengan ujung bibir ini ke samping? Coba. Dengan ini, pertama tadi gini. In. Kan ya tuh. In. Dengan in. Dengan in. Ya. Jadi ini nggak ditarik pol begini, nggak ditarik in gitu kan? Enggak ya? Ya, itu saja. Ya. Udah jelas nih? Ya, udah saja, insya Allah. Ya. Alhamdulillah ya gitu ya. Semuanya. Ya. Ada lagi ya? Ya, ada lagi yang mau tanya, Umi? Iya, yang lainnya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya ada penyakitnya tertentu diucapkan, karena gini, kalau belajar di Iqra ini, karena kalau misalnya kita nggak belajar, kayaknya mudah gitu ya. Iya. Mudah, orang udah pintar baca Al-Quran lancar, udah tadarusan lancar ya, mudah lah Iqra ya. Tapi ketika kita menyelami sendiri belajar dari Iqra-nya, kayak gini ya gitu. Ternyata tidak semudah yang kubayangkan gitu. Benar. Nah, iya. Saja itu kalau huruf ain tuh saya suka salah melulu. Ain. Ya. Salahnya Umi coba bilang yang mana yang ada ini ya. Aliman terakhir coba. Alima. Ya. Aliman. Alima. A-nya itu panjang apa pendek? Pendek. Ya pendek. Umi ulangi baca. Alima. Saya ulangin ya. Saya yang baca kayak Umi. Alima. Itu seharusnya fathah tanwin. Aliman. Aliman. Itu Umi kira-kira ngedengarnya kayak mana? Ya, itu A-nya pendek. A-nya pendek. A-nya harusnya memang pendek. Tapi saya ngikutin Umi. Aliman. Oh iya. A-nya saya 2. Begitu. Nggak nyampe 2 sih sebenarnya. 1,5. 1,5. Ya. Ali. Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Penyebabnya ini apa? Ngayun. Ya. Ngayun tapi setengah nih ya. Setengah kan ngayun. Kalau misalnya diayun penuh kan aliman tuh penuh 2 harokat. Aliman. Tapi kalau aliman ya setengah. Kenapa penyebabnya? Ya. Huruf ain itu sendiri adalah sifatnya apa nih? Kalau misalnya dia antara sidah, rogoah, tawassut, itu sifatnya yang ain yang mana? Sidah. Yakin? Yo. Sifatnya apa? Rokoah Ustazah. Rogoah, yakin. Ya kan tuh keras, suaranya keras, terus ini apa? Gimana? Ya. Ya, Kalau tidak artinya ditekan. Umi kira-kira ngerasa nggak kalau ngucapin huruf ainnya ditekan? Ya emang harus ditekan, kalau nggak ditekan. Sifatnya bukan sidah, ain sifatnya tengah-tengah, tawassut atau bainia. Bukan sidah, bukan rokoah, tapi dia tengah-tengah tawassut atau bainia. Kenapa dia penyebab panjang setengah? Karena Umi menekan ainnya. Iya. Ali, penekan? Nekan. Iya. Berarti? Iya. Salah apa? Salah sifatnya ya? Iya. Nah ya. Penyebab huruf ainnya yang kepanjangan karena Umi menekan. Padahal secara makhraj huruf ainnya dari mana? Keluarnya dari mana? Tengah tenggorokan. Iya, tengah tenggorokan. Bukan menekan ke dada. Tapi kalau kita bilang menekan ke dada pertama. Atau kalau kita naik, naik. Tapi datar,
aliman, aliman. Naik ya? Aliman. Ya, tengah-tengah. Aliman, Oh iya. aliman. Ringan Aliman. saja, dia tengah-tengah itu. Oh iya. Iya. Nah, biasanya penyebab yang suka kepanjangan setengah itu adalah huruf-huruf yang sifatnya tawasud atau bainiyah. Contohnya apa? La, ma. Nah, misalnya gitu ya. Ya. Kalau misalnya ma-nya pendek itu kita suka mana, misalnya gitu, suka mana, naik ma-nya gitu. Biasanya itu di awal-awal, terjadinya di awal-awal. Ada nggak istilah ma pendek ya? Nah, kayak mafa. Kayak mafazan ya. Misalnya contoh ini, mafazan. Kalau misalnya huruf keduanya dia 2 harokat agak keangkat, bisa menyelamatkan ma-nya. Tapi kalau misalnya pendek semua, mafazan misalnya, mafazan, ma-nya itu suka ngangkat, mafazan, mafazan, kerasa? Tapi bukan mengayun. Kalau ngayun, mafazan, bedakan. Yang satu setengah dengan yang 2. Kenapa penyebabnya? Karena kita menekan huruf mim seolah-olah huruf mim itu adalah siddah. Sementara harusnya huruf mim itu adalah sifatnya tawassut atau bainiyah, tengah-tengah antara siddah dan rogoa. Tidak terlalu didekan, tidak terlalu Lepas. Teorinya gini, nah ini dari tenggorokan tengah, saya udah ngucapin teori. Tapi kita pikir prakteknya sudah benar, ternyata dari sifatnya kita meleset. Ya. Paham ya, Mi? Jadi jangan ditekan aja Ali, jangan Ali. Nah, kerasa di dada, kerasa di dada. Bukan murni dari tenggorokan tengah, bukan dari al-halqi. Jadi sama seperti kayak kalau kita ngucapin huruf H besar, itu kalau terlalu turun kan ke dada kerasanya. Iya. Sementara harusnya yang mengencang ketika kita mengucapkan huruf-huruf itu yang mengencang adalah rongga perut. Kalau dilihat dari pernapasannya, bukan dari dada. Maka ketika kita mengaji, kemudian kita pernapasannya yang salah, maka kita akan menekan dada. Itulah yang menyebabkan kita capek ngajinya. Iya. Pernapasannya karena dari dada menekan. Jadi ucapan hurufnya turunin ke dada. Padahal itu hanya dari tenggorokan bawah sebenarnya ringan saja. Sifatnya juga al-hams kan begitu ya. Ada udara yang mengalir. Itu ya untuk huruf ainnya. Secara makhraj kita sudah tahu teorinya. Ain keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Secara sifat kita pelajari lagi, terutama nih kalau misalnya dia dari al-jahru atau al-hamsnya, ain jelas apa yang samar? Apanya, Ustaz? Ain dari sifat jelas atau samar ya? Al-jahru atau al-hams? Ain. Tenggorokan al-jahru. Dari ya, betul. Al-jahru berarti dia jelas. Artinya apa? Tidak ada aliran nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf ain. Tapi kalau coba kalian tekan, ketekan, ada. Ngalir aja langsung, nggak ada aliran nafas. Nggak ada. Gitu nggak ada penekanan. Aliman, ringanin. Aliman. Nah, maka ketika kita membaca huruf ain itu ketika sukun, ya, a'lamu, bukan a'lamu gitu ya. Jadi apa? Ain sukun, ketika ain sukun itu mengalir. Jadi tawasud atau bainiyah itu sama saja dengan artian itu mengalir gitu. Ya, sifatnya mengalir. Tuh, jadi nggak diputus. Kalau dia diputus, maka dia akan berubah menjadi hamzah. Iya. Kalau tidak dialirkan. Ya. Gimana, Mi? Aliman. Ya. Aliman, bukan ali. Kerasa nggak, Mi? Dari ali ketika kita menekan tuh ada pergerakan di dada. Itu nggak usah, nggak boleh. Mudah itu. Ringan nih, dada ringan. Tapi juga jangan menekannya dengan ke atas. Kalau menekan ke atas maka akan terjadi keluarnya dari al-khaisum, rongga hidup.
itu juga dari menekan. Jadi menekan itu bisa ke bawah, ditekan gitu, atau didorong ke atas. Itu sama-sama aja dengan menekan. Merubah sifat tawasutnya menjadi siddah. Ya. Jadi belajar lebih diringankan untuk huruf ini. an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Kerasa nggak suaranya masuk ke hidung? Iya. Nah, itulah Ya. yang namanya penekanan. Nah, bilang ani a na ani naik ya, nekan kan? Harusnya ani a na ya ringan. Ani a na ani a na ani a na minal pendek. Tapi kalau kita menekan ani a na naik. Iya. Latihan nih. Iya, Ya. insya Allah latihan. Ya, maksudnya udah paham ya Mi? Berarti kita salah apa? Pengucapannya secara makhraj mungkin sudah benar, tapi sifatnya yang tertukar. Iya. Dipelajari lagi Mi, sifatul Insya hurufnya. Jadi Allah. jangan sekedar makhrijul hurufnya, sifatul hurufnya dan latihan. Pengucapan insya- direkam sendiri didengarkan. Paham ya Mi? Insyaallah. Insya Allah. Luar biasa. Ya, ada yang lain? Sudah cukup puas? Alhamdulillah. Kita cukupkan nih ya. Cukup. Ya, kalau nanti minggu depan kita yang lebih seru lagi Dhamma Tanwin ya, maka itu disebutnya harus kembali. Gitu ya. Kadang-kadang Dhamma Tanwin banyak yang nggak mau kembali gitu ya. Ya, cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua, menjadi pahala ya, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Ya, semoga kita tetap beristiqomah, semoga kita tetap diberikan semangat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saja. Memudahkan kita untuk belajar dan belajar. Jangan menyerah. Insya Allah. Jangan berpikir tentang hasil, jangan kita perhitungan Ya, sama Allah. yang penting jalan. Yang penting belajar untuk menuju yang lebih baik. Insya Allah Allah ridho. Insya Allah. Ya, diselingi dengan amalan-amalan yang lain yang membuat Allah ridho dan mudah bagi Allah untuk membuat kita mampu. Ya, untuk memampukan lisan kita untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Itu haknya Allah, bukan guru ya yang membuat kita pintar. Belajar itu hanya asbab saja, tapi hak memampukan itu tetap haknya Allah Subhanahu wa taala. Lisan, lidah, seburuk-buruknya lidah yang kita punya bukan kita yang buat sendiri ataupun mesan di pasar Tanah Abang misalnya gitu ya. Jangan hina lisan kita ya, ketika tidak mampu, itu tetap ciptaan Allah, tetap harus kita syukuri. Kalau kita belum dimampukan, berarti memang Allah menuntut kita tetap untuk bersabar dan terus bersabar. Allah saja. Allah, kita cukupkan pembelajaran kita dengan beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron buat Umi semua, tetap semangat, luar biasa. Jazakallah Ustazah, selamat istirahat Ya, Insya selamat beristirahat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua selamat Terima beristirahat. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, sampai pekan depan. Umi-umi. Jelas ya semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelif Umi